Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habib ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya sayyidatan nisa'il alamin. Assalamu ala sayyiday syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya baru saja menyaksikan kuliah di TED, itu di komputer. Ada kelompok TED, itu kuliah-kuliah yang merubah dunia. Di situ dijelaskan bagaimana orang-orang Amerika yang tidak mampu dalam matematika diperkenalkan dengan pengajaran matematika tanpa kata-kata, teaching without words. Jadi mengajar tanpa kata-kata. Ada seorang pinter, dia bisa mengajar tanpa menggunakan kata-kata, dan dicobakan pada matematika yang sangat kaya dengan kata-kata, dengan simbol-simbol. Singkatnya cerita, itu orang yang tadinya bisa ngomong jadi ngomongnya fasih, dan matematikanya mengalami kenaikan. Itu dicobakan di berbagai kota di Amerika. Jadi kalau ada orang lemah dalam matematika, katanya itu bukan lemah, tapi karena sistem pendidikan kita melemahkan mereka. Kalau sekarang ini orang-orang Indonesia harus sama antara Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, harus sama dalam tingkat pengetahuannya dengan anak-anak di kota Bandung, di kota Jakarta. Itu adalah upaya yang kita sebut melemahkan. Sehingga konon ada 24 sekolah 100% tidak lulus. Nah, bukan karena mereka bodoh, tapi mereka itu dibodohkan. Dan menurut saya banyak orang-orang sakit itu bukan karena mereka sakit, tapi dibikin sakit. Apa yang mereka membuat sakit? Misalnya minuman-minuman yang tidak sehat. Maksudnya air minumnya yang bisa ngambil air dari sumur yang tidak terpelihara kesehatannya sehingga akhirnya mereka sakit. Makanan itu yang dijual misalnya mengandung minyak. Kadang-kadang orang miskin mah itu teh minyak nauk itu sama berkali dipakai. Itu sumber penyakit dan sudah diketahui penyebab kanker. Makanan mereka tidak sehat, digoreng dengan gorengan yang tidak sehat. Saya ingat itu salah satu manfaat orang miskin kita buat masyarakat ialah melanjutkan daya guna barang. Jadi kalau barang itu misalnya ini pakaian ini udah tidak bisa dipakai lagi, itu dihadiahkan bagi orang miskin sehingga yang harusnya berakhir pemakaiannya itu dilanjut. Dari toko coklat itu ada coklat di akhir, itu artinya dibuang karena sudah bulukan. Coklat-coklat yang berjamur sudah tidak bisa dimakan lagi oleh pabrik juga dibuang, itu dijual kepada orang-orang miskin. Kalau orang miskin itu sakit, itu bukan karena mereka sakit, tapi dibikin sakit. Karena tidak ada kontrol makanan dari pemerintah. Tidak ada penyediaan air gratis dari pemerintah. Di Iran itu air disubsidi. Jadi orang tidak bayar air. Di sini dulu Pak, ketika kita tidak ada yang lemah dan tidak ada yang dilemahkan dulu-dulu itu, kalau pergi ke kampung-kampung, saya tahu kalau di Jawa Pak, mereka di pinggir jalan itu ada ini kendi isinya air bersih, udah dimasak gitu ya. Kemudian kita centok aja minum, sehingga kita bisa minum dengan gratis dengan air minum yang sehat. Sekarang banyak orang miskin untuk minum, mereka kadang-kadang kekurangan air minum karena untuk minum itu mereka harus beli. Apalagi kalau harus membeli, bersaing lagi dengan harus membeli rokok. Itu biasanya didahulukan membeli rokok ketimbang membeli air minum. Kalau dulu enggak, air minumnya gratis. Dan di negara-negara maju, pemerintah itu menyediakan air minum gratis. Di airport, di mana-mana di tempat umum itu air minum gratis.
Di Iran tuh ada minum gratis di pinggir jalan tuh, tinggal ngambil aja minum. Sehingga kalau jualan aqua kayaknya di sana nggak begitu laku. Di sini laku jualan aqua yang seharusnya itu hak orang miskin, sekarang diserahkan kepada kaum kapitalis yang punya modal. Sehingga orang miskin karena mengalami dehidrasi sakit. Jadi mereka itu bukan lemah, bukan duafa, tetapi dilemahkan. Ekonomi orang-orang kecil itu dihancurkan dengan menghadirkan pasar-pasar swalayan, mall-mall. Udah diteliti di seluruh dunia, kalau satu mall datang, 70% penduduk kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan. Kalau dulu ada pasar rakyat, dari kampung-kampung rakyat itu datang mengantarkan cabai, mengantar itu. Sekarang tidak, itu diborong oleh mall-mall itu, dan mall-mall itu juga bisa menetapkan harga seenak dia. Alasannya katanya quality control. Jadi kalau Persega pernah harga cabai meningkat drastis mahal, sampai ada almarhum itu Dr. O. Hashim, pasti sudah kenal, ada bukunya. Begitu dengar O. Hashim itu bahwa harga cabai tinggi, dari Lampung beliau pindah ke Jakarta, dan di Jakarta kemudian berkebun cabai di Sukabumi. Setelah itu oleh mall-mall itu cabai dijatuhkan lagi, harga mereka bisa atur sekehendak hatinya. Itu menyebabkan orang-orang miskin itu menjadi lemah. Nah, dilemahkan itu dalam bahasa Arabnya mustad'afin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa beliau itu melihat ada orang yang sangat kaya raya waktu itu dan ada orang yang sangat miskin. Lucunya, itu juga terjadi di seluruh dunia dan terjadi di zaman Nabi. Kalau ada orang miskin kemudian jadi kaya, dia juga ikut memeras orang miskin lagi. Jadi mestinya kalau dia pernah mengalami miskin, nanti jadi kaya, dia akan menjadi harusnya empati dengan orang-orang miskin. Di Argentina, di Brasilia, kata Paulo Freire itu ajaib, kata orang miskin teh kalau sudah menjadi kaya ikut juga memeras orang miskin itu. Padahal tadinya miskin, tapi begitu kaya dia memeras juga orang miskin itu, bukan berdiri membela orang-orang miskin. Di dalam berbagai pembelaan terhadap orang-orang miskin di dunia, ajaibnya yang membela orang miskin itu orang-orang kaya yang sadar. Kalau yang asalnya miskin, kemudian misalnya jadi anggota DPR atau tiba-tiba jadi OKB, orang-orang miskin itu kalau jadi kaya, apalagi kayanya baru, jadi menindas juga sama orang miskin. Orang sering mengatakan lupa kacang makan kulitnya. Al-Kisah katanya ada, ini yang memberitakan hadis ini kepada saya, pemberita ini kepada saya adalah temannya Ilman di Jakarta. Temannya Ilman itu dengar dari istrinya, juga orang Jakarta, dan istrinya cerita dulu ada masjid, dan di situ tuh ada tukang tunggu masjid. Tukang tunggu masjid itu pasti miskin, maka milih masjid, oke. Dan dia sanggup bayar kontrakan, jadi dia pilih masjid karena nggak sanggup bayar kontrakan. Tiba-tiba menjadi kaya karena dia menjadi pimpinan sebuah partai politik. Kekayaannya berlipat ganda, dan setelah dia kaya, dia boro-boro ingat kalau dia dapat duit itu untuk berbagi dengan orang miskin, dipakainya untuk menambah jumlah kendaraannya, untuk menambah jumlah rumahnya. Pokoknya mabuklah dalam gelimangan kemewahan itu. Boro-boro ingat sama orang miskin. Karena itu Imam Ali berkata, ma ra'aitu ni'matan maufuratan illa bijanibiha haqqun mudayya. Aku tidak melihat ada orang punya kekayaan berlimpah kecuali di sampingnya ada hak orang-orang kecil yang diabaikan. Jadi kalau kita lihat orang kaya, pasti ada orang miskin yang hak-haknya itu diambil oleh mereka. Kata Karl Marx, seharusnya buruh itu dibayar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya untuk hidup di Indonesia ini,
buat seorang buruh atau buat seorang dosen, misalnya saya seorang dosen, sebagai dosen itu paling tidak saya memerlukan uang sekitar 10 juta atau 15 juta. Tapi kemudian pemerintah membayar saya hanya 2,5 juta, 3 juta, 4 juta. Itu berarti 15 juta dikurang misalnya 3 jutaan, 12 juta. Itu menjadi keuntungan pemerintah. Buruh di pabrik itu mestinya dibayar sebulan itu 2 juta, misalnya, tapi hanya dibayar 1 juta. Itu perusahaan mengantongi uang 1 juta. Oleh Karl Marx itu disebut surplus value. Jadi nilai lebih keuntungan yang didapat dengan memeras tenaga buruh. Sekarang apalagi buruh-buruh sekarang dikontrak oleh mereka supaya tidak menjamin masa depannya, tidak ada asuransi kesehatannya. Kalau habis kontrak sudah lepas kena tanggung jawab. Dan supaya dia selalu mempunyai buruh yang segar dengan harga yang murah, kontrak itu membantu para pengusaha untuk membayar buruh dengan harga yang selemah-lemahnya, sekecil-kecilnya, supaya dia dapat keuntungan sebesar-besarnya. Nah, jadi kalau buruh-buruh kita itu miskin, sebenarnya bukan karena miskin, tapi dimiskinkan. Dimiskinkan oleh sistem. Nah, dimiskinkan itu disebut mustada'afin. Tadi saya cerita, anehnya orang miskin juga, kalau dia sudah kaya, dia jadi penindas juga. Boro-boro berbagi. Dia juga akhirnya rakus mengumpulkan kekayaan tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Dan kata Imam Ali, pasti kalau dia kaya raya itu ada hak-hak orang miskin yang dia telantarkan. Ceritanya di zaman Nabi SAW dulu itu, ada orang yang sangat miskin, sampai susah cari istri juga. Dalam bahasa Arab, orang yang sangat miskin waktu itu disebut So'luk. Soda'ain lam waw ka. So'luk. Nah, di antara So'luk itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ingin kita peringati hari kematiannya malam ini. Melanjutkan pembicaraan yang lalu yang tidak kita selesaikan. Muawiyah itu sebetulnya punya bapak, tokoh juga, tokoh bangsawan. Menurut satu riwayat, dia sebetulnya seorang budak, kemudian dipelihara oleh satu keluarga bangsawan, bahkan kemudian diangkat sebagai anak. Dia dinisbahkan kepada bapaknya. Jadi bapaknya itu sebenarnya bukan bapak beneran, tetapi dia hanya dinisbahkan saja. Bapaknya itu dari bangsawan Quraisy yang silsilahnya itu bersambung dengan Nabi Ibrahim di ujung sana. Dari pecahan dari Abdu Manaf, itu Abdu Manaf itu ke sebelah sini, jadi dia punya anak. Ada berapa orang anaknya, tapi di antara anaknya itu ada yang namanya Hashim. Hashim punya anak lagi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak lagi Abdullah, dan Abdullah punya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Abdul Manaf itu punya lagi anak, jadi katanya malah kembar. Waktu lahir itu kembar. Yang satu diberi nama Hashim, walaupun kata orang itu Hashim itu gelarnya nanti di kemudian hari, karena ketika masyarakat Arab kelaparan, Hashim itu kemudian membagi-bagikan makanan. Karena itu Hashim itu mencampurkan daging dengan roti, dicampur jadi satu makanan khusus yang mengenyangkan. Dalam bahasa Arab itu disebut Hashama, dan orang yang mencampurkannya disebut Hashim. Jadi Bani Hashim itu artinya termasuk Rasulullah SAW, anak orang yang kerjanya itu membagi-bagi makanan buat orang yang lapar. Pada waktu lahir, Hashim itu lahirnya kembar dempet, yang dempetnya itu hanya pada dahinya aja. Kan dempet itu bisa macam-macam, bisa dahi, bisa perut. Ini dempetnya itu dahinya aja. Yang satu lagi itu
Umayyah ya, Umayyah bin Abdusyam. Dipecahlah itu. Waktu itu sih belum ada operasi untuk orang-orang anak kembar. Jadi operasinya itu langsung dengan pedang aja diputuskan. Terpisahlah duanya. Katanya itulah pertumpahan darah yang pertama antara Abdusyam dengan Hashim. Jadi mereka dipisahkannya itu dengan darah. Dan sepanjang sejarah Nabi SAW dan keturunan Rasulullah SAW terjadilah pertumpahan darah di antara kedua keluarga yang sebenarnya keluarganya itu nyambung tadi dari Abdul Manaf. Abdusyam itu punya anak namanya Abu Sufyan bin Harb atau bin Harb. Abu Sufyan bin Harb itu punya anak, walaupun tadi sudah saya sebutkan, itu hanya dinisbahkan aja kepada dia. Anak itu namanya Muawiyah, yang asalnya miskin banget. Dia tuh syoklo, kemudian dipelihara oleh Abu Sufyan. Malah kemudian dia menyebut namanya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nanti oleh Nabi dilarang menisbahkan bin itu kepada yang bukan bapaknya. Tidak boleh, sampai turun ayat wama Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Tidak boleh kita menisbahkan seorang anak. Saya ada ayah budak nuku abdi dikukut, dipelihara, saya pelihara. Tidak boleh dinisbahkan namanya kepada saya. Zaid bin Harithah itu diaku anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dia Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Dia harus diberi nama, tetap dikembalikan lagi kepada Zaid bin Harithah. Jadi semua orang dikembalikan lagi namanya setelah datang aturan Islam, kecuali Muawiyah. Nah, kita akan mulai dari bapaknya. Di dalam sejarah-sejarah disebut bapaknya Muawiyah itu, tadi bapaknya juga dinisbahkan namanya aja. Bapaknya Abu Sufyan itu disebut karena qasiran damiman mulhidan. Bapaknya itu musuh Nabi, musuh bebuyutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang memegang bendera memerangi Nabi. Dia juga yang menyebarkan fitnah tentang Nabi dan kafir sekali. Dia tidak begitu banyak disukai orang. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan. Mungkin karena dia pernah jadi pedagang, karena punya duit, walaupun wajahnya itu jelek, dia berhasil memiliki istri yang cantik-cantik. Dan di antara istri yang cantiknya juga yang dia ambil, itu istri yang disebut, istrinya itu yang di kalangan orang Arab waktu itu disebut Sohibatur Roya. Di kota-kota besar itu ada perempuan-perempuan prostitut, perempuan-perempuan prostitut yang terkenal paling laku. Dan karena lakunya, customernya itu bisa satu saat bisa ngumpul beberapa orang. Nah, karena itu untuk menandai bahwa di rumahnya itu sudah ada laki-laki, ditancapkanlah bendera. Nah, perempuan-perempuan seperti itu disebut sang pemilik bendera. Di antara sang pemilik bendera itu adalah Hindu. Sebetulnya orang Arab menyebutnya Hind. Tidak dibaca dunnya itu. Seperti yang Abdun, kan harusnya baca Abd. Tidak jadi Abdun. Nah, Hindun itu termasuk pemegang bendera. Dan dia, karena suaminya itu banyak waktu itu, pernah lahir seorang anak. Dan biasa ada tradisi di sana, kalau seorang prostitut melahirkan seorang anak, lalu siapa bapaknya itu dikumpulkan, semua bapaknya itu diadakan rapat singkat untuk menentukan siapa bapaknya. Tapi hak sepenuhnya untuk menentukan siapa bapaknya adalah perempuan itu. Dia yang menentukan. Jadi setelah dikumpulkan semua, kata Hindun, nah Hindun itu ada anak lahir, dia kemudian siapa bapaknya ditentukanlah dalam musyawarat itu. Dan Hindun menunjuk Al-As.
Padahal katanya anak itu sangat mirip Abu Sufyan. Jadi ketika ditanya orang, kenapa tidak kamu pilih Abu Sufyan? Kenapa kamu pilih Al-As bin Wa'il dan seterusnya? Karena kata dia, itu Abu Sufyan itu bakhil, pelit. Jadi ya mendingan pilih yang dermawan aja. Jadi Abu Sufyan itu terkenal karena kebakhilannya. Dan anaknya siapa? Al-As, anak Al-As itu Anda cari aja dalam sejarah yang siapa yang bapaknya itu Al-As. Jadi Ibnul As. Untuk sementara kita sebut aja Ibnul As. Oke. Nah, Muawiyah nanti bersahabat betul dengan Ibnul As itu. Bagaimana tidak bersahabat? Sama-sama bapaknya itu Abu Sufyan. Cuma yang satu bapak Abu Sufyan itu benar-benar bapak biologisnya. Kalau yang satu itu sebetulnya dia anak, benar-benar anak Abu Sufyan, cuma dinisbahkan kepada Al-As. Kalau ini Muawiyah itu bukan anak Abu Sufyan, tapi dinisbahkan kepada Abu Sufyan. Ini supaya ceritanya menarik karena jadi kacau itu silsilahnya itu. Nanti ketika Muawiyah itu berkuasa, anak Al-As itu diaku sebagai saudaranya. Diresmikan dia dengan ketetapan presiden. Diresmikan bahwa dia saudaraku dan mempunyai hak yang sama dengan aku. Sampai beberapa sahabat memprotesnya dan mengatakan ini bertentangan dengan hadis Nabi bahwa anak itu lil firas, al-walad lil firas. Anak itu dinisbahkan kepada bapa yang menikahi ibunya. Walil ahir al-hajat, dan buat prostitutnya batu. Maksudnya buat pezinahnya. Jadi kalau ada anak zina, itu anaknya itu harus dinisbahkan tidak kepada bapak biologisnya, tetapi harus dinisbahkan kepada gimana? Iya benar, anak itu kalau ada anak zina, dia tidak dinisbahkan kepada bapak biologisnya, tapi harus dinisbahkan kepada bapak yang ketika anak itu lahir dia bersama ibunya. Jadi dia suami ibunya. Kalau ini rada pusing, saya itu pernah dihubungi oleh seorang kaya di Jakarta untuk menyelesaikan di pengadilan masalah anaknya. Jadi dia menikah dengan seorang fotomodel, pasti cantik istri itu. Tiba-tiba setelah menikah sekian lama terus punya anak, dan anaknya itu tidak lama setelah menikah dia punya anak. Si ibunya itu mengatakan bahwa anak itu bukan anak si fulan itu, tapi anak pacarnya. Jadi sebelum menikah dari itu katanya sudah hamil. Ya, dan kemudian mereka bercerai. Si ibunya mau mengambil anaknya itu untuk dia. Si bapaknya juga mau mengambil anaknya itu untuk dia, karena bapaknya merasa itu anaknya. Dan dia sudah menyewa pengacara. Pengacara biasa, ahli hukum biasa lah. Tapi pengadilannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu orang itu menghubungi saya, karena saya ustadznya, supaya menyelesaikan itu. Waktu sebelum masuk ke Pengadilan Jakarta Selatan, saya sudah mengumpulkan dulu. Sebelum itu mengumpulkan dulu di Mutahari kumpulan hadis-hadis. Dulu di zaman Nabi SAW, ada orang hijrah ke Madinah, kemudian dia menikah dengan orang Madinah, kemudian punya anak. Ternyata dia itu sudah hamilnya sebelum pindah ke Madinah. Jadi bapaknya yang ada di Mekah tahu bahwa mantan istrinya itu sekarang punya anak. Makanya dalam Al-Quran ada aturan tidak boleh kalau seorang perempuan dicerai dalam keadaan hamil, iddahnya itu harus sampai kepada melahirkan. Mungkin tidak ada iddah nih, dia langsung kawin dan lahir anaknya. Si orang yang di Mekah itu nyusul ke Madinah, dan anaknya itu diperebutkan sekarang. Ayahnya yang orang Madinah dan ayahnya yang orang Mekah. Supaya kita tidak bingung,
diperebutkanlah antara ayah biologis dengan ayah sosial. Akhirnya dibawa kepada Nabi itu anak. Dan Nabi melihat, kata itu dalam hadis itu, bahwa wajah anak itu persis seperti wajah bapak biologisnya. Jadi persis seperti bapaknya dari Mekah. Tapi Nabi SAW bersabda, al-walad lil firas. Anak itu harus dinisbahkan kepada bapa yang mengawininya. Dan buat prostitut atau buat yang berzinahnya al-hajar, yaitu harus dirajam dengan batu. Itu ketentuan Islam. Jadi ketika Muawiyah mengangkat Ibnul As menjadi, saya tidak menyebut orang itu karena di antara pertimbangan di Makassar yang diajukan ke kantor polisi bahwa saya melakukan penistaan terhadap agama karena menyebut bahwa Ibnul As itu anak promiskuitas. Promiskuitas itu artinya bapaknya itu banyak. Jadi sekarang Ibnul As saja. Kalau dia ini disebut itu dalam pengajian juga, dia enggak, saya cuma nyebut Ibnul As. Nah, akhirnya si Ibnul As diresmikanlah jadi pendamping Muawiyah. Kalau sekarang mungkin perdana menterinya, dan dia presidennya. Ibnul As itu jadi perdana menterinya. Ibnul As itu pernah berperang dengan Imam Ali, dan ketika dia sudah terdesak, pedangnya sudah terlempar. Ketika Imam Ali mau menebaskan pedangnya, Ibnul As itu membuka auratnya, sehingga Imam Ali membalikan wajahnya karena beliau tidak pernah mau melihat aurat orang. Karena itulah katanya beliau mendapat gelar karamallahu wajah. Dan itu karena Ibnul As itu, dia terkenal seorang politisi yang sangat tangguh, jadi pintar menipu orang. Para sahabat menegur Muawiyah karena ia sudah melanggar ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ini kita belum cerita, Muawiyah itu beserta bapaknya terus-menerus melawan Nabi. Singkatnya cerita, akhirnya mereka kalah dalam penaklukan kota Mekah. Abu Sufyan waktu itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan tentara yang sangat banyak begitu itu. Malah katanya sebelum masuk ke kota Mekah itu, tentara Nabi itu dibekali, setiap orang tentara harus bawa 2 obor. Jadi dari balik bukit, sekarang bukitnya disebut, sekarang sudah tidak ada bukit itu, Jabal Abu Gubeish. Sekarang itu sudah rata dan sekarang tinggal jadi istana. Jadi dari balik bukit itu, Abu Sufyan melihat bersama Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat kerumunan tentara Nabi yang berkemah sebelum memasuki kota Mekah, dan melihat obor-obor yang begitu banyak. Padahal itu jumlah, sehingga dalam pandangan Abu Sufyan itu tentara Nabi itu 2 kali lipat dari tentara Nabi yang sebenarnya, karena Rasulullah menyuruhnya membawa obor 2. Dan akhirnya sambil ketakutan dia dibawa oleh Abbas menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajak dia masuk Islam, tapi dia masih berkata, belum bisa saya masuk Islam, masih ada ganjelan, kata dia. Gak tahu apa ganjelannya itu. Pokoknya tidak mau masuk. Sampai kata Abbas, cepat sebelum leher kamu dipotong. Akhirnya ya dia masuk Islam juga. Tapi Muawiyah, yang punya lakon dalam cerita kita ini, tidak masuk Islam, tidak datang menemui Nabi, malah dia kabur ke Yaman. Jadi dia kabur ke Yaman, meninggalkan, karena takut dia akan dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia memang suka terlibat dalam penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kira-kira 5 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Muawiyah menyusul Abu Sufyan ke Madinah. Jadi sempat hidup bersama Nabi hanya 5 bulan. Nanti ada alasan yang mengapa saya cerita hanya sempat 5 bulan bersama Nabi. Dan tidak ada riwayat dia pernah sholat berjamaah bersama Nabi. Tidak ada riwayat juga dia pernah menghadiri majelis Nabi. Cuma ada satu riwayat, satu saat Muawiyah itu menarik bapaknya untuk ikut masuk masjid. Tapi dua-duanya gak jadi masuk masjid.
Allah mengutuk yang menarik dan yang ditarik. Jadi yang maksudnya yang menariknya itu Abu Sufyan, yang ditariknya itu Muawiyah. Satu kali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Sufyan di atas kuda, Muawiyah menarik itunya juga, dan Rasulullah berkata, la'anallah al-qa'id wal maqud. Allah melaknat orang yang menunggang kuda itu dan orang yang menarik kudanya. Dan yang dimaksud adalah Abu Sufyan dan Muawiyah. Karena Abu Sufyan dan Muawiyah itu pernah dilaknat Nabi di 9 tempat. Dan tidak ada keutamaan apa-apa dari Muawiyah. Jadi dia tinggallah di Madinah. Tapi singkatnya cerita, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Muawiyah itu diberi kekuasaan. Muawiyah kemudian berkuasa, dan Abu Sufyan sempat hidup lebih lama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi dia waktu itu adalah posisi budak bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak pernah membebaskannya. Jadi posisi dia sebagai tawanan, Nabi aja sebagai budak. Tapi Nabi pernah malah mengajaknya dalam perang Hunain. Tapi dalam perang Hunain itu Abu Sufyan mempengaruhi pasukan Nabi, sehingga ribuan pasukan Nabi yang meninggalkan desersi karena pengaruh Abu Sufyan. Sahabat-sahabat Nabi itu pernah kabur juga. Dan Abu Sufyan, singkatnya cerita ini, sekarang dianggap sahabat Nabi yang utama. Muawiyah juga sahabat Nabi. Kalau mereka menyebut ini Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhoi kedua-duanya. Kalau Nabi mengajarkan agama yang penuh kasih sayang, Muawiyah bin Abi Sufyan mengajarkan agama yang mengajarkan kebencian. Yang pertama kali mereka benci ialah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keluarga Nabi lah yang akhirnya menang. Jadi sejak itu keluarga Nabi difitnah. Jadi terus difitnah sampai sekarang. Akhirnya mengikuti agama keluarga Nabi difitnah sebagai orang yang sesat. Dan sampai sekarang Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi pahlawan buat mereka. Itu sahabat Nabi yang tidak boleh menceritakan riwayatnya seperti ini. Itu dianggap menghina agama, karena menghina sahabat Nabi. Jadi kalau saya cerita bapaknya Muawiyah kafir beneran, itu bukan menjelekkan, itu namanya fakta. Kalau Muawiyah itu asalnya miskin tapi kemudian jadi raja di zaman Utsman, itu juga bukan menghina, bukan memuji. Kalau nyebut dia miskin, ketika dia miskin bukan menghina, itu fakta. Kalau kemudian dia jadi raja, itu juga bukan muji, itu fakta. Nah, akhirnya dibentuklah satu agama baru di bawah kepemimpinan Muawiyah itu. Nanti kita akan ceritakan bagaimana caranya dia mendatangkan agama baru yang berbeda dengan agama yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diantaranya yang paling bagus kalau kita bikin agama baru, bikin hadis-hadis baru. Hadis itu dihubungkan kepada Nabi. Sampai di Indonesia itu juga orang kalau mau mengajarkan ajaran agama dibawa-bawa nama Nabi. Dibawa-bawa nama Nabi, jadi cerita. Ibu-ibu tersebar itu cerita. Saya sedang melacak ini kapan cerita itu, siapa yang memulainya. Tapi yang saya ketahui itu dimulai dari Pak Zainuddin MZ. Pak Zainuddin MZ mungkin dari gurunya, tadinya mau saya tanyakan sama beliau, tapi keburu meninggal dunia. Mungkin itu bagian penelitian kita. Katanya ada seorang perempuan tidak mau meninggalkan rumahnya walaupun orang tuanya sakit. Sampai orang tuanya itu meninggal dunia, si perempuan itu tidak mau datang ke tempat orang tuanya meninggal dunia itu karena belum ada izin dari suaminya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baru saja Jibril datang
bahwa dosa orang tua itu semua diampuni karena kesetiaan anaknya kepada suaminya. Itu hadis ibu-ibu teu aya ti dituna. Itu hadis khusus ciptaan ulama di Indonesia. Negeri lain aja enggak ada itu hadis itu. Ada, saya menemukan beberapa hadis yang hanya ada di Indonesia, tempat lain tidak ada. Nah, jadi kita bisa bikin agama baru dengan menghubung-hubungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muawiyah bikinlah hadis-hadis yang banyak. Di antara hadis itu ialah bahwa Muawiyah itu penulis wahyu. Bagaimana dia menulis wahyu? Dia itu 5 bulan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan wahyu sudah berakhir. Memang dia pernah disuruh menulis bukan wahyu tapi surat-surat Nabi kepada para raja. Karena kebetulan Muawiyah itu bisa nulis dan waktu itu tukang nulis itu sangat sedikit. Nabi waktu itu sudah ada 14 penulis wahyu. Saya tidak lupa tuh kalau itu berapa jumlahnya 14 karena angka 14 itu yang paling saya ingat. Di antara penulis wahyu itu adalah Imam Ali. Terus katanya ada hadis lagi kata Nabi itu. Ada dalam kitab-kitab disebutkan bahwa pernah Abu Sufyan itu datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya akan berikan kepadamu anakku yang paling cantik supaya engkau beristri. Tapi angkatlah anakku yang lain, yaitu Muawiyah, sebagai penulis wahyu. Lalu Nabi mengikutinya. Lalu Nabi menikah dengan kakaknya Muawiyah, namanya Habibah binti Abu Sufyan. Jadi istri Nabi jadi Ummul Mukminin. Kan semua istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Tapi sejarah membuktikan bahwa Rasulullah menikah dengan Habibah itu ketika masih di Mekah. Sementara Abu Sufyan itu datang menemui Nabi di Madinah itu setelah penaklukan kota Mekah. Salah nanti nyata orang maca sejarah lebih banyak daripada yang membuat hadis itu. Jadi buat hadis itu tidak mikir ini kronologis waktunya. Nabi menikah dengan Habibah itu karena dia itu waktu itu sahabat yang dikirim bersama suaminya mengungsi ke Afrika, ke Habsyi. Kalau nggak salah, suami itu namanya Abdullah bin Jahash. Dan suaminya itu di sana, di Habsyi itu masuk Kristen. Jadi istrinya kemudian ditelantarkan tidak mau ikut masuk Kristen dan akhirnya kemudian pergi ke Madinah dan nikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Abu Sufyan menjadi budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau juga sampai salah satu gelar yang disebarkan oleh Muawiyah, karena Imam Ali itu disebut gelarnya Amirul Mukminin dan istri-istri Nabi disebut Ummul Mukminin. Itu kan gelar hormat. Ibunya kaum mukminin, pemimpinnya kaum mukminin. Sampai Umar bin Khattab juga menyebut dirinya pemimpin kaum mukminin. Muawiyah ada bingung menyebut pemimpin kaum mukminin karena orang tahu dia pemimpin kaum musyrikin awalnya. Jadi kalau ganti tiba-tiba jadi Ummul Mukminin rada panjang ceritanya. Jadi apa yang dia katakan? Saya ini pamannya kaum mukminin. Khalul mukminin. Ada itu hadisnya. Salah satu gelar Muawiyah Khalul Mukminin. Kenapa dia menyebut paman? Karena saudara perempuannya Ummul Mukminin, yaitu Habibah tadi itu Ummul Mukminin. Kalau Habibah disebut ibunya kaum mukminin, tentu saudaranya Habibah itu pamannya kaum mukminin. Jadi dia menggelari dirinya Khalul Mukminin. Muawiyah Khalul Mukminin. Orang-orang harus memanggil dia juga ya Khalal Mukminin. Hei, emangna jangan mukmin, emang mukmin. Itu dilakukan. Dan itu dinisbahkan juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, Nabi tidak pernah menggelari Muawiyah dengan gelar ya Khalal Mukminin. Itu dibantah oleh para ulama di kalangan Ahlus Sunnah juga. Kalau begitu, kalau gelar Muawiyah itu Khalal Mukminin, mestinya Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar itu punya anak, yang perempuan namanya Aisyah, yang laki-laki namanya Muhammad. Mestinya Muhammad juga mendapat gelar Khalul Mukminin, karena istrinya ini malah kata mereka, kata para ulama ahli sunnah juga, malah Hatib bin Balta'ah, itu seorang tokoh Yahudi, dia itu kakeknya Sofia. Sofia itu dinikahi oleh Nabi, orang Yahudi dinikahi oleh Nabi namanya Sofia.
punya kakek namanya Hatib bin Balta'ah yang memerangi Nabi. Mestinya itu kakeknya juga disebut Jadul Mukminin, kakeknya kaum mukminin, karena yang itu bapaknya kalau ya, bapaknya. Jadi bapak kaum mukminin itu kan punya ibu, yaitu ibunya itu Sofia. Nah, Sofia punya bapak Hatib bin Balta'ah, jadi bapaknya itu harusnya mendapat gelar Jadul Mukminin.